Wa mithaluhu ma urwiya anna rajulan qala li Abi Sa'id al-Khudri awsini qala alaika bittaqwallah azza wa jalla fa innaha ra'su kulli khairin wa alaika bil jihadi fa innahu ruhbaniyatul islami wa alaika bil qur'ani fa innahu nurun laka fi ahlil ardi wa dzikru laka fi ahlis samai wa alaika bis sumti illa min khairin fa innaka bidzalika taghlubu syaitan. Dan misalnya nasihat itulah yang diriwayatkan orang bahwa sungguh seorang laki-laki berkata ia bagi Abi Sa'id al-Khudri, ya Abi Sa'id, ausini, nasihati olehmu akan aku. Qala, lalu Sa'id al-Khudri berkata, alaika bittaqwallah azza wa jalla. Nasihat daripada Sa'id al-Khudri yang pertama, lazimkan olehmu dengan bertakwa kepada Allah, fa innaha ra'su kulli khairin, maka bahwa sungguhnya takwa kepada Allah, ar-ra'su itu sumber utama, kulli khairin tiap-tiap kebaikan. Jadi ada seorang laki-laki yang datang kepada Syekh Sa'id al-Khudri lalu meminta nasihat. Kemudian Syekh Sa'id al-Khudri menasihati laki-laki tersebut. Kata beliau, bertakwalah engkau kepada Allah. Karena sumber utama, sumber pokok akan mewujudkan tiap-tiap kebaikan yang lain, itulah dengan bertakwa kepada Allah. Itulah dengan takut kepada Allah. Orang tidak akan mencuri bila mana takut kepada Allah. Menyaya kepada manusia nyuhana seberapa. Karena bak manusia manteng juta musam. Tapi menyaya kepada Allah karena Allah Maha melihat. Allah Maha mengetahui dimanapun kita bersembunyi. Maka takut kepada Allah sumber akan melahirkan kebaikan yang lain. Maka ketika seorang laki-laki mendatangi seorang ulama sufi bernama Syekh Hasan Basri, bertanya laki-laki tersebut, apa yang hendak aku lakukan sehingga aku benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka jawab Syekh Hasan Basri, yang perlu engkau lakukan memikirkan seolah-olah Allah sedang mengawasimu dalam setiap gerakan. Dan wasiat daripada Syekh Hasan Basri. Dan bila mana engkau ingin berbuat maksiat, silahkan. Tapi ingat, engkau harus mampu menghadapi azabnya Allah. Jadi, takwa kepada Allah Ta'ala itu merupakan sumber pokok untuk melahirkan kebaikan yang lain. Yang kedua, kata beliau, wa alaika bil jihad, lazimkan olehmu dengan jihad. Maka bahwa sungguhnya jihad ruhbaniyatul Islam itu paling berharga bagi agama Islam. Apa yang dimaksud dengan jihad? Yang dimaksud dengan jihad kan bom bunuh diri, salah anda. Yang dimaksud dengan jihad
adalah menanggung segala beban. Jadi ketika kita sanggup menanggung berbagai macam beban atas apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu paling berharga bagi Islam. Urang tengku akan getim peremun agama menyeurangnya meperemun drawa ke drawa. Menyadrawa gehana gepakau nyan keluarga merah-rah agama lebih elok. Kena kenurung Tuhan nyan tan temayang. Pakon ukai panjang ukai alam. Muka rupa muka menghantu kena kurang Tuhan. Berarti menyadrawa merah lain merah tunggu. Maka sanggup menanggung beban terhadap kehidupan diri pribadi, sanggup pula akan menanggung beban dalam mewujudkan kesabaran menghadapi musibah dan sabar dalam ibadah. Menyebab perkara ubud han mampu le getanyo tatanggung beban, bak masalah ubud han mampu getanyo sabar, bak masalah raya lebih dalam nunggu. Maka yang kedua kata beliau, jihad menanggung beban itu merupakan paling berharga. Wa alaika bil Quran. Yang ketiga, lazimkan olehmu dengan Al-Quran. Membacanya, menghafalnya, mengkajinya. Lazimkan olehmu dengan Al-Quran. Fa innahu nurun laka fi ahlir ard. Maka bahwa sungguhnya Al-Quran itu nur bagi engkau pada ahli bumi. Al-Quran itu akan menjadi pemandu bagi engkau dalam menjalani kehidupan dunia. Karena dia itu hudan lil muttaqin. Karena Al-Quran itu syifa'u wa rahmah. Petunjuk bagi orang yang bertakwa, penyembuh dan rahmat. Yang kedua, wadzikru laka fi ahli sama. Orang yang senantiasa membaca Al-Quran akan disebut-sebut bagi engkau pada ahli sama. Artinya, dibanggakan oleh para malaikat. Di dunia karena mereka melazimkan diri dengan Al-Quran, Al-Quran akan menjadi petunjuk baginya. Para malaikat membanggakan orang tersebut di hadapan para malaikat yang lain karena hamba itu senantiasa dengan Al-Quran. Makanya kata Rasulullah, bila mana engkau jadikan Al-Quran sebagai imammu, maka Al-Quran itu akan membimbingmu ke surga. Tapi bila mana engkau jadikan Al-Quran khalfa dhahrihi, di belakangmu ataupun menjadi makmummu, maka ingat, Al-Quran itu akan mencampakkan dirimu dalam neraka. Kemudian, wa alaika bisumti. Yang keempat, lazimkan olehmu bisumti. Artinya dengan diam. Kenapa demikian? Fa innaka bidzalika taghlubu syaitan. Maka bahwa sungguh engkau dengan sebab demikian diam, taghlubu, engkau akan mengalahkan syaitan. Illa min khairin, kecuali daripada kebaikan. Yang selanjutnya kata beliau, sering-seringlah diam. Sering-seringlah sedikit berbicara. Bila tidak ada yang bermanfaat, maka lebih bagus adalah diam. Ketika engkau diam, sama dengan engkau telah mengalahkan syaitan. Karena le urang musibah tengku, ngan tega pegah baru. Hana pupu obat tadu oleh ketinyo kakenang tumbuk bagop. Katanya yang bawa tumbuk pakai kapoy, bahasa cukup kata. Pakon han ka bantu le ka uti ban udip cukup sayang tu.
menyertar tadi hai depan tu tunggu bahasa hana betul tagai watai pegah haba digate on tadi ngo binasa urang ngan tuto tunggu gadah ngan urang ngan tuto jet kepake urang ngan tuto hame ikan dan legop ngan tuto maka tutur kata itu merupakan satu kesempatan bagi setan untuk menggodanya manusia sehingga si manusia terus menerus di dalam kesalahan. Sulit dengan tutur. Fitnah memfitnah dengan tutur. Ngupat juga dengan tutur kata. Maka bahasanya bahaya. Ketika kita banyak diam, maka mampu kita kalahkan setan. Artinya, sedikit ruang gerak bagi setan dalam menggoda kita. Maka orang yang diam, kata beliau, adalah termasuk orang yang mengalahkan setan. Kecuali pada masalah kebaikan. Nyo dak le pegahabah apa pula. Karena demi kebaikan, mengatakan nasihat, ilmu pengetahuan dan sebagainya, hanya hana masalah. Kasaboh nasihat. Nyan nasihat daripada Sa'id Al-Khudri. Wa qala rajulun, dan berkata seorang laki-laki li Hasan, artinya bagi Hasan Basri. Ausini, wasiatkan olehmu akan aku. Jadi datang seorang laki-laki kepada Hasan Basri meminta nasihat kepada beliau. Maka jawab Hasan Basri, faqala a'idza amrallah ya'iddukallah. Singkat, padat, jelas. Apa kata Hasan Basri? Pentingkan olehmu akan urusan Allah, niscaya Allah akan mementingkan engkau. Agungkan olehmu akan urusan Allah, niscaya Allah akan memuliakan engkau. Artinya, dahulukanlah kepentingan agama, maka kepentingan engkau akan tercukupi dengan sendirinya. Jika lenduku ulama nagasian, ulama namurah, urung taat namurah, hanadu. Bila mana kita mementingkan urusan Allah, mendahulukan urusan Allah, urusan kita semuanya ditanggung oleh Allah. Makanya kata Hasan Basri, dalam kehidupanmu a'idza amrallah. Utamakan urusan Allah. Karena wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Apa itu may yattaqillah? Amanu wa amilus salihah. Senantiasa kita beriman kepada Al-Quran, kepada malaikat, kepada Allah, kepada akhirat, kepada siratal mustaqim. Wa amilus salihah, senantiasa berbuat kebaikan. Maka mayyatakillah itu semuanya sudah ditanggung oleh Allah. Masalahnya akan diberikan jalan keluar oleh Allah, apapun bentuk masalahnya. Dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya daripada jalan yang tidak akan pernah dia sangka-sangka. Artinya seberapapun hutangnya, maka Allah tetap akan memberikan jalan keluar untuk melunasinya. Maka karena Allah yang melahirkan kesusahan bagi kita, Allah pula yang akan mampu menyelesaikan kesusahan tersebut. Allah yang melahirkan beban bagi kita, maka hanya Allah yang mampu menghilangkan beban tersebut. Makanya ketika legetanyo timbul berbagai macam problem dalam kehidupan, tak lapor ba Allah. Cara lapor pakiban itulah mayyatakillah, semakin mendekatkan diri kepada Allah. Baik lapor cuma dengan doa. Pada 2 rakaat sembahyang duha. Jangan mu doa leje mi tengah han cocok laporan dukungan pemberian. Jadi bu cocok, bu sesuai. Kemudian waqala Luqman li ibnihi. Dan berkatalah Luqman bagi anaknya, Luqmanul Hakim. Inilah seorang manusia yang bukan nabi, bukan rasul, tapi diabadikan beliau dalam Al-Quran. Beliau menurut sebahagian riwayat
seorang hakim pada masa Nabi Allah Daud alaihi salam. Ada sebahagian riwayat yang mengatakan beliau adalah orang saleh, orang yang taat pada masa Nabi Allah Daud, bukan seorang hakim. Kalau dalam Al-Quran, ya bunayya la tasyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, janganlah engkau syarikatkan Tuhan. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya musyrik itu mensyarikatkan Allah itu la dzulmun adzim. Itu adalah kezaliman yang sangat besar. Maka Luqmanul Hakim berkata bagi anaknya, nyobek telah mufum yang teku wasiat kan ke kamu kemenan. Nyo wasiatnya ke getanyo geriwayatkan le Imam Ghazali kembali di dalam kitab beliau Ihya. Jadi nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya ini merupakan nasihat untuk kita. Apa nasihat beliau? Ya bunayya, wahai anakku, zahimil ulama birukbataika, bergabung olehmu, zahim, bersedaging, bergabung olehmu akan ulama dengan luar lutut engkau. Nyokinaya. Artinya, rapatkan dirimu dengan para ulama, berteman olehmu dengan akrab, bit-bit tapi rapat drawangan perti ulama. Jadi gayu mengan le katanya ngan urung malim. Wala tujadilhum, dan jangan engkau berbantah-bantahan akan mereka. Fayam kutuka, maka membenci atau mengutuk atau memarahi ia akan engkau. Jadi ketika engkau dekat dengan ulama, baik berbantah-bantahan, menyeka gepegah baik laganya. Baik tanya yang pun masalah mai lu kok trip kemenan, baik menan ke ulama. Jadi bengeh ke getanyo gadah keberkatan ilmiah tu. Jadi berapat getanyo dengan para ulama. Karena menyerapat dengan perti urung malim tu. Baik ilah di akhirat, idonya kan kalahi rahmat tu. Menyata ngurung malim. Itanyo rapat ngurung malim. Bak kauri mantang tajak rabineh tabak gak nyan taduk. Nyan beda dengan tabak getanyo pada ujung tu. Nya idonya kan kalahi. Apalagi di akhirat. Maka dekatkan olehmu dengan ulama, kata beliau. Wahud minat dunia balagaka, dan ambil olehmu daripada dunia akan kebutuhan engkau. Kemudian wa anfik fudula kasbika li akhiratika, dan nafkahkan olehmu akan kelebihan usaha engkau bagi akhirat engkau. Nyotang yang haitim tamong thang, nyotang melawan dengan kita nyawa wujud. Di Luqmanul Hakim legata taco bekal idonya nyo hanya sebatas kebutuhan kata mentang, sebatas kepakai untuk menutupi aurat, sebatas untuk makan kadar hari ini. Yang lebih daripadanya jadikan sebagai tabungan gata untuk akhirat. Bang ke karah hidup tang yo. Nyotang karah hitim. Maka kata beliau, ambil dunia balagaka sebagai kebutuhan, bukan keinginan. Maka beda kebutuhan dengan keinginan. Kalau kebutuhan, kadar yang dibutuhkan. Kalau keinginan, walaupun tidak butuh, tetap berkeinginan. Kumpul, butuh tan. Lagi kejadian bak rumah-rumah. Urung-urung kaya kena lamari. Gelah na yang cukup halo. Gelah tu pun membawa ke dalam. Macam gelah na model. Dari yang paling rayu sampai yang paling halo. Dari yang paling bulat sampai yang paling puat tagaw. Macam model na. Yang kepakai menjaga tan. Termasuk nunggu. Yang termasuk menyanyiakan tijan.
Nyan hana sigran ni tu nyan model gajah, hana pur-pur model tu. Maka dia gekun hana jajah rumah long tu. Hana jajah tu orang mian tak ko igro pam bertuh sabo kam tibah ka. Hana jajah tu. Sia-sia man tu men. Nya karena mengikuti syahwat igop na itu kemunafik. Maka kata beliau kata Luqmanul Hakim kepada anaknya, ambil dunia balagaka kadar kebutuhan. Yang menyelaganya hana tu tahu dep tu nunggu. Kebutuhan kita nyok kata bawa perut tak kai. Pernah dua bawa perut nunggu. Na urang pajuh makanan 3 pajuh 2 bawa perut han tak bawa perut nunggu. Handot. Maka ambil dunia kadar kebutuhan. Yang lebih menyebahasa lain investasi untuk akhirat. Ya, pegat deposit, sedekah, wakaf dan sebagainya. Tiban setuju tang berat becun. Nyobrat ni ho. Negala. Makanya orang awai hana susah udip tunggu. Hana susah. Kemudian wala tarfidid dunia kulla rafdin. Jangan engkau runtuhkan dunia tiap-tiap reruntuhan. Fatakunu ayalan, maka adalah engkau itu terbeban orang. Wa ala a'nakir rijal kilan, dan di atas segala leher laki-laki akan terbebani. Hanjut sit legetanyo kubah dunia 100% hanjut tunggu. Hai lu kerja, kau pun dah kerja mah Allah punya gebir rezeki, kena si rezeki. Ya, hana kerja tepu pi, hana usaha tepu pi. Nyan hang gebi dalam agama. Hidup kita yang dapat membebani orang lain itu tidak baik menurut agama. Walaupun itu seorang ayah yang dapat menyebabkan terbeban anaknya. Ataupun seorang anak yang menyebabkan terbeban ayahnya. Lebih-lebih dalam hanagat seorang suami yang terbeban istrinya. Ya hanagat tunggu. Dia ke belah handai perumah kana perumah pegawai menyuk-menyuk ba perumah. Dia ke belah menyuk ka perukok lah. Ai hanagat tunggu. Jadi udep lagi tanyo hana perumun le ke dunia mu bacut pi. Tiba hana ada perumun ke dunia man tau udep lan dunia tunggu. Maka menyenau urang kun tegat hati tiup dunia. Hati pada dan tiup akhirat man tai dunia. Baru jot tiup akhirat menyo tanyo ka di akhirat ji. Karena semua yang ada di dunia itu dunia namanya. Pementang yang tak buat dalam dunia, yang gekun dunia. Cuma dunianya warna dua. Nah dunia itu hanya sebatas bermanfaat di dunia. Ada dunia itu bermanfaat di dunia, menguntungkan pula di akhirat. Maka yang menguntungkan di akhirat tidak dikategorikan kepada dunia. Walau terjadi di dunia. Semayang dunia, pakan dunia, karena ada pembuat dunia. Puasa dunia. Kenapa? Karena kita kerjakan di dunia. Tapi karena menguntungkan untuk akhirat, maka tidak dikategorikan kepada dunia. Jadi baik kebah mendum. Anak tu hana li kerja, tinggal merati-rati tak kai. Ujung buah mendah ada bagam, tapeng 2000. Anjur yan. Hanagat dalam agama yan. Udip getanya membebani hati hagapnya hanagat udip tu tunggu. Pakon menyegetanya udip menyebabkan terbeban orang lain, nyo akan melahirkan keburukan yang lainnya. Ujung-ujung kau sidra alam sagau, ujung-ujung ka bengeh ke dra ke gap. Nyan ban ni ji. Nyauranya yuja ba ji, nyawa tetajak mi permuntan nya ne ka bengeh ke gap hanam pupu. Nyan ban. 20,000 aku laki hai bi kau ke gap. Nyan ban orang je yudu kong droi bang kalewat tapu hai jo Ya, karena kita nyo yang kenyan. Galak mudah watet mudah hai jo bengeh maka di hanagat tu. Hanagat. Hidup yang menyebabkan terbeban orang lain itu tidak bagus, tidak bagus. Kemudian kata beliau, wasum sauman yukasiru syahwataka wala tasum sauman yaduru bi salatika.
Dan puasa olehmu akan suatu puasa yang mampu memecahkan syahwatmu. Dan jangan engkau berpuasa akan berpuasa yang memudaratkan salatmu. Puasa itu bagus karena mampu mengendalikan syahwat, keinginan nafsu. Tapi baik sampai puasa lagi tanya dengan sebab puasa tu semayang hai. Pakah hana semayang lemah tak tahan hai lemu wudu. Oh nyanje menan. Gara-gara puasa Senin Kamis tu semayang na le lemah tak tahan. Jadi leho kai piung bahasa asai tamang maincan tu. Lemah tak tahan. Yang penting puasa le. Karena puasa mengendalikan nafsu nya salah tu. Jadi puasa bagus. Karena dengan puasa itu mampu memecahkan keinginan hawa nafsu. Tapi jangan sampai puasa itu dapat meninggalkan salat karena terlalu lemah. Nya puasa sunat perlu pegahkan puasa wajib. Puasa sunat. Jadi baik sampai gara-gara puasa sunat tu semayang haile. Yang karena karena kata beliau, fa inna salata afdalun minas shaumi. Karena salat itu lebih afdal daripada som, daripada puasa. Lebih utama salat daripada puasa. Kemudian wala tujalis safiha. Jangan engkau duduk dengan orang bodoh. Ya, negaran. Hangga bidu aku tanya ngurung bangai ni bu. Tinggal ulun tuan surah gure ketanya tutup ijenip. Nyan bodoh, nyan istilah beliau virus melebihi corona kata beliau. Virus yang paling bahaya virus kebodohan. Kan virus corona dengu, virus kebodohan. Virus bangai ko bahaya. Maka dia cukup sakit dengku menyagetanya ipengut leurung bangai dengku. Ipengut leurung carangnya wajar dengku. Ipengut leurung bangai ko sakit dengku. Tahu pengut apa je apa lew apa bangai pengut. Cukup sakit dengku. Urung bangai pengut tu. Maka hangga bidu ngurung bangai. Makna tidak boleh duduk dengan orang bodoh. Kan artinya hanjat taduk metiga ke menampu. Jangan kita jadikan orang bodoh itu sebagai konsultan ke katanya. Ngentan konsultasi. Ngenji. Ya, ngurung bangai ada pegak konsultasi. Jadi dua mentang. Anda puasa depu kebetulan awal katanya dua bagi dia kopi kadang. Itu biar ji hidup ji ke. Jangan ada bodoh ju. Hanjat cid. Anda menghormati kau. Tak kau banding bodoh dah ni cok gelap pami orang wetu kan hana yum thagai ke guna kam tu bala urang bangai tu urang bangai sebab urang bangainya kebanyakan apa yang dia lakukan menurut dia itu benar namanya saja orang bodoh. Paling bahaya urang bangai je tak puluh patah getanya wahai tamong ata roi can ji karena urang bangai kan sering lentua ulang-ulang orang bodoh itu tidak mengetahui dirinya bodoh hana dia pun dengu. Yang menyata pegah haji bangai kau berapa bangai? Hai apa bangai? Ini cukup bangai. Tah bukti urung bangai hana gedepu draw bangai. Andai kata menyegedepu draw bangai katrok bat tempat ia beut. Gehadiri tempat-tempat pengajian itu orang yang sudah mengetahui dirinya bodoh, dirinya kekurangan ilmu. Maka geboh bandingan urung bangainya lagi urung pungo tunggu. Urung pungo hana gedepu draw pungo tunggu. Nyen cijak ba urung pungo takun kah pungo ikut ikah ke pungo ke cijak ni. Hai peteh droi pungo tu. Seandainya orang gila itu mengetahui dirinya gila, hana payah tapangke atau bah ke rumah sakit jiwa. Isi top ku droi motor ambulan, hai kapu long ka bah ti awan daceh kun. Mangka hana urung pungo kejak ke rumah sakit jiwa tu. Hana. Pakon hana itu pun droi pungo. Nya tak masalah. Maka kata guru-guru kita, sebagaimana urung pungo payah taikat jaro gaki tabah rumah sakit jiwa, yang kemudian anda pelaku urung mangai. Taikat jaro gaki tabah abak balai-balai pengajian. Mahantro. Karena orang yang mengikuti majelis taklim adalah orang-orang yang cerdas. Sekurang-kurangnya mereka sudah cerdas mengetahui dirinya bodoh. Kajian ile. Gedepu draw bangai yang kacarang ngekun. Munya gedepu draw carang nyen bangai. Maka tahurung bangai yang tepu draw carang. Tahurung carang yang tepu draw bangai. Yang. Maka semakin terfikir draw carangnya semakin bangai ya jojunya. Semakin kita menganggap diri kita bodoh, itulah orang yang semakin cerdas. Karena ngan terfikir bangai-bangai tak minta ilmu. Maka baik duduk ngurung bangai.
Baik duk konsultasi. Karena kesimpulan ataupun ide yang diberikan oleh orang bodoh, nyo pasti merusak. Bata cerita bagi nyo hanapa sagarunya pekon purmoh do ko talei tuntut yang kengkang kata puwak le joko de. Yang kerja solusi. Menyolong-long ka borot ha ka ko glong kedah yuk moh ikut. Maka cukup pas solusi ni kala. Apa ni je kebuatnya. Maka ji baik tak konsultasi dengan rumah ngai ni. Musibah hujung. Lalu kata beliau, apa kata Luqmanul Hakim? Wala tukhalid dal wajhaini. Ya. Jangan engkau bergaul akan orang yang memiliki dua muka. Menyekung katanya bahasa Aceh putra bobe dua jam. Gejak redeh pingan ke. Betul. Hanya tak pakai jangan. Yang punya model-model lagi je, jangan hanya tak pakai. Gejak rasa goji. Yang kenyan, kita tegak fitnah saja. Manual le ganyan berkoalisi ganyan. Nyan bobe dua jamnya idonya ke hanya pakai. Dua muka. Itulah contoh kaum munafik. Maka di dalam Al-Quran Allah mengingatkan kita. Wa idza laqul ladzi ya. Na amanu qalu amannanya. Ya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Ketika mereka itu berjumpa dengan orang yang beriman, mereka itu berikrar di hadapan orang yang beriman. Kamonyo lagi kata hasid. Kamonyo urung iman. Wa idza khalau ila syayatinihim, ketika mereka berpaling kepada syaitan-syaitan mereka, kepada pemimpin-pemimpin mereka yang sama-sama kafir. Qalu, mereka berkata, inna nahnu mustahzi'un. Yang kamu katakan menonyan sebatas Allah-Allah. Ya, ni kalam. Merempuk redih, ilung yang kebelah rawan. Apa ni hal lain? Kan rawan dari ubud dengan bersama. Ya, kaile. Merempuk rano, apa ni? Nyan ilung hanam ya kedih, yang kedrawan tak kai. Nya hanya pakai tunggu. Nya laulai peng tak baik ji. Nya nalai laulai. Yang cukur lah tunggu. Yang cukur lah. Nya je ke nasihat yang utama ile kepada pengurus-pengurus partai nya bertegak-tegak musibah hujung ni. Nya bobe dua jam je kengon. Kemudian wa qala aidan, berkata pula Luqmanul Hakim bagi anaknya, li ibnihi bagi anaknya, ya bunayya, wahai anakku, la tadhak min ghairi ujubin. Jangan engkau ketawa daripada ketiadaan ta'ajub. Menyehana sesuatu yang gata kagumi nyen bek takhem. Bek raya kem ngelucu. Bersantut antara lucu dengan kem. Lucu bacu tak kai, kem bebe raya. Lagi karena iwo cucu rumah kanalnya kala kejadian. Pare hana lucu karena cucu igro-gro cuma be hana mangat ngam mak ji kan. Mak ji kagak kem kagak tanya nek tak kem ti aju be hana moh. Lucu hana. Seperti ji hana god yan. Mupegat-pegat atra mupegat-pegat hana god. Kemudian wala tamshi fi ghairi arbit, dan jangan engkau berjalan pada ketiadaan tujuan. Nyan kalau jak ile suatu pun untuk nama kalian dengan sesuatu kata jak benan. Nya je kebuat tunggu yan. Urung wet hana moh tujuan kan. Nya hana ga tunggu yan. Nyan nya kamu jak aju ile. Untuk tak kalau yang truk-truk. Nya hana ga tunggu yan. Jadi sebelum melakukan perjalanan, tetapkan dulu tujuan ke mana. Tujuan we tu ku. Amnya we ke muta-muta abat sai. Nya hanaga tu ku. Jadi benar tujuan ni. Mahanaga. Wala tas'al amma la ya'nika. Dan jangan engkau bertanya daripada sesuatu yang tidak mementingkan engkau. Menyehana perlebek tu banyak. Hana perle lagi tanya kepada teman yang bak ganyan, maka baik teman yang. Jadi kita tanyakan sesuatu yang penting-penting. Artinya apa? Nah yang terkadang tengku, wate tanya teman yang bak siradra urang, memang leganya genu ta matanya hanja kejauh. Ngan gara-gara tanya teman yang karo kemusulen tu. Berarti menyebabkan dosa orang karena kita.
Legaknya ti genuk thom ba urung-urung genuk jak ba sabuh tujuan hana genuk pegah sapat pi. Kata tanyang le katanya perliatan tepu pi. Hai hoyan. Nah, tu. Ti genuk thom namanya saja rahasia hana ge pegah. Mengemu sulit tu, berarti terjadi sulit gop gara-gara tahu. Gara-gara tanya, maka baik teman yang ngatratrai hana penting. Teman yang manteng yang penting-penting. Makanya menyahana penting baik teman yang kampung. Tapi hana gocit menyenau urun teman yang tatanya yang baganya. Nah pentingnya, yang penting ku jauh gak hana gocit. Cuma orang yang bertanya harus paham. Nyawana manfaat puhana. Behana mu pupu kata temannya. Itu juga kok terengnya. Ya tekan basa-basi kan pun pegatnya. Nanti kan ada pun dengan getot bro. Pun yang. Ini sering kita yang. Sering datang ya. Ngan tahu meja. Sekarang ada pun rumah gili kau upur yang. Untuk hana juga buta. Kau tahu gili kau yang. Kau pakai lam nak lah. Jadi ya hana perlebet teman yang nunggu. Teman yang mentang yang perle. Ya hana perlebet. Kemudian. Wala tudai' malakah. Wa tuslih mala ghairika. Dan jangan engkau sia-siakan akan harta engkau dan engkau memperbagus akan harta lain engkau. Harta diri kita sendiri kita sia-siakan. Hana terjaga, hana terpermen harta draw. Menya harta gop cukup gop terawat. Yo hana gop menang. Pakiban maksud harta draw dan harta gop nya hompum. Fa inna malaka ma qaddamta wa ma la ghairika ma tarakta. Maka bahwa sungguh harta engkau itu yang telah engkau dahulukan kepada akhirat dan harta selain engkau itu yang engkau tinggalkan. Yang dimaksud dengan harta kita itulah harta yang telah kita investasi untuk akhirat. Harta yang telah kita bersedekah, wakaf, hibah dan sebagainya itulah harta kita. Sedangkan yang dimaksud dengan harta orang lain, harta yang kita tinggalkan di dunia ketika kita meninggal. Itu harta orang. Nyan ban bandum yang takubahnya milik gom nyan. Hana jikut katanya wa kedeh lalang kubu. Makanya kata Rasulullah, yattabi'ul mayyitu akan mengiringi mayat 3 perkara. 2 perkara akan kembali pada tempatnya, 1 perkara akan bersama mayat. Yang 2 perkara akan kembali kepada tempatnya, ahluhu wa maluhu. Yang pertama kerabatnya, keluarganya, istri, anak dan sebagainya. Dan yang kedua hartanya, mobilnya, keretanya. Ija yang lagak-lagak, ija petik suwaria, suwarni, alih puah mutua, hanu puah pidum. Yang mendu ku puah lah, mereka fikir keculak lang kubu, hana getup tiat, hana moh. Yang mendu buah balik. Yang nak ikut manyat lang kubu tak sabuh, amaluhu, itulah amal kebajikannya. Maka yang dimaksud dengan harta kita itulah yang telah kita infak di jalan Allah. Itu harta kita. Yang tak kebah yang toko 2 tingkat, rumah sewa, pet boh, blang, nuhun, lemah. Yang atragap yang nunggu, atragap yang katak dayong. Itanyo cula calau atau jenuh, hana temu menggrep-menggrep. Menggrep-menggrep telat tak semayang gara-gara pusapat harta gop. Man kurung sadar tak kayak gitu. Tak cukup rukun. Pakon telat menggrep. Lihat serta lemah. Lihat mati lemahnya mantan tinggal. Berarti lemah gop. Artinya apa? Kita bekerja banting tulang untuk orang. Beda pakai gerau ya. Yangnya bekerja untuk diri sendiri. Hasil daripada hal yang demikian. Kita infak di jalan Allah. Yang kenyataan ada yang lain kot. Makanya cukup telah teguh. Bila mana tidak ulang leh kepegat rumah ubiraya asal rumah punah. Kamba yang cukup indah. Getemeng ngan perumah getemeng cuma siat sakai yang cukup uah telam lihat tak pegak rumah uronyo le getanya kauri wa rumah untuk malam mati itu ipu siat lah kamba be hana mo ipu trip pandai dia pu yai ke burung urung ke mati pandai dia pu lah kamba lalu itu lah getanya lauru ipu tamong lako lain hana trip kemudian abih indah ipu tamong lako lain dalam rumahnya nyan na terasan lam kamba yang tahiasinya ipu tamong lako lain.
Lam seprimbat yang kita nyoblonyan tunggu. Yang penyebab telat temayang inca, telat temayang maghrib, mbak pun sapat pengen pegot kambar dan blow seprimbatnya. Wadahnya ni peih lah lain. Kita nyolang kubur dia blek ane mata tu. Asli tunggu. Yang cukup juga tu tunggu. Oh, hanu peti, puan peti kedan. Apa dapat sadar mah. Karena alladzina yu'minuna bil ghaib. Mandemu kan gua peti kanan. Semua itu akan menyesal kata Allah. Semua mereka akan menyesal. Li pertikafi li ahli maksiat la ilam penyesalan tak kala mereka dihadapkan dengan pintu neraka. Watetto dengan pintu nerakanya kebawatannya mari mengadu kepada Allah. Ya Allah nyo kali kamu kalan azab neraka ngeri datar ya Allah hamhum pram tu apui. Nabi kesempatan kepada kamu ya Allah farji'na nepriwang ti agak dihudunya. Kamu akan membuat amal saleh inna mungkin nun cukup yakin kaya Allah. Menyesal. Yang pertikafi. Dijauh oleh Allah Ta'ala. Letak ke pegahaba. Faksi'u fiha behina ke dalam neraka. Wala tukallimun iyam baik letak pegahaba. Mandu menyesal tu. Makanya ketika terpegat rumah berbiraya 2 tingkat. Yang malaikat gedang wa pintu nungku. Cuma handu tak sakai. Tak kira ada tak berteh dah pelung gedang wa pintu jangan awat tu sang hanan cana mate le. Ya magut. Tararaya ka pegon. Cuma 2 dah yo. Nyen musiji sampai rumah hana lelu. Hana. Mbale kala patah harap ni rumah. Ita nyo berbiraya rumah tu. Yang malaikat ba pintu gedang. Sang rencana udip sampai. Makanya nyo watewa watu dang wa pintu jenguk-jenguk nah. Menyesal aku. Maka harta kita kata beliau itulah yang telah kita infakkan di jalan Allah. Sedangkan yang kita tinggalkan itu milik orang. Akan diambil oleh istri, akan diambil oleh anak, akan diambil oleh adik dan sebagainya. Yang berakam saudaranya minta tu patat. Tak mati tanya, awai truk ganyan ngurung nak teman. Yang kinan baru terasa, bacut. Kemudian, ya bunayya kata beliau. Inna man yarham yurham. Sesungguhnya orang-orang yang menyayangi itu akan disayangi. Ingin disayang orang, maka sayangi orang. Ingin dikasihi orang, maka kasihani orang. Menyelegetannya perle bei pemulia legop, pemulia gop tunggu. Menyegetannya perle bei sayang legop, tak sayang gop tunggu. Menyelegetannya perle bei permun legop, permun gop tunggu. Nyo kauri gak nyan tak perle berame truk jamai kauri gop tunggu ja. Belinggai gak nyan tak perle berame urun sama dia, belinggai gop antum sama dia mesti gop. Artinya putra, baru nam rempok talik benatula haji. Bet tarik tapi hanatulaknya hampa haji. Benatulak tarik tunggu. Benatulak tarik ini. Maka menyesabah sumber mentang hanagot. Kalian moto. Motonya musapat antara su'um dengan lepi ya. Su'um itulah apui yang na di dalam mesin. Lepi ya, hidup bak radiator. Menyasu'um sampai-sampai bertoh motor nunggu hanagot. Maka ibu radiator. Mamanya lepi atat tu dah motor. Hai, ya cid. Menan lagi. Menan cid. Takkan lalam. Tulak tarik. Gerita pui kau tulak tarik dia. Idih tulak, hinoi tulak kena. Maka jalan nunggu. Jalan. Menancit ubat-ubat. Tetap campuran antara mangat dengan hana mangat. Lagi ubat penyakit kuning. Sakan jabin ke pegah. Apa itu sakan jabin? Guyu jampu gula yang mameh. Ngan ia cuka yang matam. Berarti matapat matam ngan mameh. Baru juk ubat. Ataupun pet ngan mameh. Mameh mentang. Nyan lahir gula. Pet mentang. Tutuan mata tu. Maka ji bermutapat. Mameh matam. Mameh ngan pet. Pet mentang hanagat. Mameh mentang pet juga buat. Benar ni ji. Maka ingin disayang orang, sayangi orang. Ingin diperhatikan orang, perhatikan orang lain. Benar je tunggu. Menyagetannya perle ke gop, maka getannya bujut ku urang yang senantiasa tak permun awat perle gop. Betul tapi. Dia termasuk dalam pergaulan. Wate duk bak kedai kopi preh bayi le gop tapi. Ikatnya mesti gatang bayanya hana ga udep tunggu. Nyai per ikala dengan mi pakat Bandung sakit nyek pura-pura.
Lepas kebetulan tanda bapeng menanya kamu tibah nunggu. Maka baik preh bayar gop sampai-sampai benar tak bayar dia katanya walau lah 30 ton 3 mendang. Pokoknya benar. Jadi memberi ya itulah pergaulan. Betul tu wa may yasmut yaslam, dan siapa saja yang diam niscaya selamat. Baik le pegah bah. Insyaallah selamat. Nam pegah ke gop. Wa may yaqulil khaira yaghnam, dan siapa saja yang berbicara akan kebaikan niscaya beruntung ia. Pegah yang gak-gak. Maka dunia kita akan mendapat keberuntungan, di akhirat juga akan mendapatkan keberuntungan. Wa may yaqulil syarra ya'tham, dan siapa saja yang berbicara akan keburukan niscaya ya'tham, berdosa ia. Mudah-mudahan nasihat-nasihat para aulia ini menjadi bahan renungan bagi kita bersama. Makanya dalam kehidupan yang pertama kita harus zuhud. Pemakna zuhud dunianya baik tikat ngenati dengan makna zuhud. Kan arti zuhudnya hanjat mundunya mu bacu tiba hanjat mundunya, ya hanjat mundunya ke hanjat pakai baju yang gagat. Ke hanjat motor, hanjat Honda le katanya. Hanjat mundunya. Maka menyaku baju le katanya jaya guni menan kan keli urang pang-pang beruanya cocok jinnya jadi nyan kon tinggai dunia ke kon puhidra pungo makna jian di kon cid jadi makna meninggalkan dunia zuhud, artinya tidak terikat segala kemewahan dunia dengan hati. Ketika getanyo gebi kemudahan li Allah Taala tapegak rumah 2 tingkat, alhamdulillah. Tapi ketika rumahnya gepanco li Allah Taala dengan tutung dan sebagainya, maka hana terbeban kita. Ada drone cok aju pulang pu mengehluk mata drone. Ketika Allah memberikan jabatan kepada kita, ketika Allah memberikan pangkat kepada kita, alhamdulillah. Tak kala semua itu Allah ambil kembali, ada drone ya Allah cok aju. Artinya tidak terikat hati kita dengan kemewahan tersebut. Yang makna zuhud menan aku. Pemakna zuhud tidak terikat hatinya dengan kemewahan dunia. Kan hana gepake dunia besalah. Jadi meninggalkan 100% dunia itu salah. Hana usaha, hana kerja, menjadikan orang lain terbebannya hana god. Maka minta sedekah dalam agamanya hana god. Hana god. Karena kata Rasulullah, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maka be udip getanyo terbeban god tunggu. Karena ciri khas sidra mukmin tunggu adalah khifatul mu'nah. Nyo ciri khas mukmin. Pemakna khifatul mu'nah ringan belanja. Nyo ciri khas sidra mukmin khifatul mu'nah ringan belanja. Dumno pisep, dumdeh pisep ringan. Hantam pernah membebankan urang lain. Nyo ciri khas sidra urang mukmin niku. Karena pakon dunianya tu pakon legetannya baik tingkat kemewahan dengan dunia, baik tingkat hati dengan kemewahan dunia. Karena ad-dunia darun nihah. Gepegat dunianya oleh Allah Taala, gepulahi keinginan ataupun hud bagi getanyo dengan berbagai macam keinginan, tapi kebanyakan keinginannya hanggebi dengu. Dunia ini adalah darun nihah. Tempat berangan-angan manusia. Maka jipu yang takalan lagi tanya hawa tu tunggu. Takalan motogop hawa tu. Gebihan le Allah Taala gepu hawa-hawa takai. Takalan rumah gop nyampi hawa cukup bahaya ke kalam rumah gopnya cukup bahaya lo. Pokoknya pu yang takalan galak tu. Katanya darun nihah, memang dunia ini darun nihah. Gepu hawa-hawa le Allah Taala bagi tanya. Yang kebak wate gepu hawa itulah apabila terikat hatinya dengan keinginan tersebut kesempatan bagi setan. Igoda. Ketika setan telah menempatkan kesempatannya di dalam hati manusia, tak berhasil. Maka si manusianya akan mengambil jalan pintas. Hana harium pijut. Yang penting lagi haji berkuras halil. Bahaya. Maka berdekat-dekat. Dunia ini darun nihah. Maka di macam timbul hayalan ni katanya. Sehingga le sibuk le katanya ngeharta gop dong. Ketika menghayal ingin yang demikian tidak tercapai, musibuk dengan harta kau. Igaknya hawa gemoto legenyan. Hai ke beliau.
Ujung buat kasih buat harta gap. Nyen wat tedu ngenggap hantam gat pegah habaku dengan yang nama tonya. Apa dia nak jelas dia? Ana jelas. Kalau nya kan dari sekjam bukan baru saji sekjam. Jino kai diangkat camat. Camat lain muklo ton kai dua camat hanai bloi no fa lagi jirebon. Iki kan baru sa baru. Ne pegah putra. Nyen moto hari mi coknya. Nah, nya kan kasih buat harta gap hanampu bide. Nyen le dengku. Nyen timbul perasaan sibuk harta gap, muruk ku gap karena kedaratan. Maka timbullah prasangka yang hana-hana got. Rumah biraya kayak pegawai, hana sajalah. Tangkang kan tabu-tabu je lewatnya. Padahal got geli pun boleh kampung. Ya enggak lah, kayak belah Honda lelam, enmek, hana jelah ya, hana jelah ya. Tangkrok si pengampung, baru 2 bulan hidup tu hapun. Padahal kan nyamblang kalau got berotah. Le sibuk harta got. Karena keinginannya tidak tercapai, ujung-ujung melahirkan sifat iri dengki. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marju.